kasmu dan keselamatanku, ya penolongku, dari hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanku, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, bertata kau Tuhan Rajaku. Kita percaya bahwa Dia Tuhan Raja kita, amin. Boleh lambaikan tangan bahwa Dia Tuhan Yesus Kristus Raja kita. Dia Raja yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. 74 tahun yang lalu, hari dan selamanya. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Kau yang percaya, kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, bertata kau Tuhan Rajaku. Tuhan Rajaku, kau Tuhan Rajaku. Mari kita bangkit berdiri. Lagu berikutnya akan kita nyanyikan. Tidak boleh duduk. Tidak boleh duduk. Tetap berdiri, masih semangat memuji Tuhan, amin. Haleluya. Boleh tepuk tangan bersama-sama. Gereja ini ada karena sebuah gerakan besar, yaitu gerakan Pantekosta. Kita nyanyikan. Api Pantekosta ku biarkan menyala. Amin. Api Pantekosta ku biarkan menyala. Api Pantekosta ku biarkan menyala, menyala, menyala. Sama api Pantekosta, haleluya. Api Pantekosta ku biarkan menyala, haleluya. Api Pantekosta ku biarkan menyala. Api Pantekosta ku biarkan menyala, menyala, menyala. Sekali lagi kita mau lambaikan tangan, kita katakan. Api Pantekosta ku biarkan menyala. Api Pantekosta ku biarkan menyala. Api Pantekosta ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Pantekosta heranlah, Pantekosta heranlah, ya api Pantekosta heranlah. Kehilangan datang oleh api Pantekosta, ya api Pantekosta heranlah. Pantekosta heranlah, Pantekosta heranlah, ya api Pantekosta heranlah. Kehilangan datang oleh api Pantekosta, ya api Pantekosta heranlah. Lagi Pantekosta heranlah, Pantekosta heranlah, ya api Pantekosta heranlah. Kehilangan datang oleh api Pantekosta.
hatiku sayang, hatiku sayang. Suara pohon murba bunyi, ku tahu gerakan alam mulailah. Gerakan alam mulailah, gerakan alam mulailah. Ku dengar suara pohon murba bunyi, ku tahu gerakan alam mulailah. Gerakan alam mulailah, gerakan alam mulailah. Ku dengar suara pohon murba bunyi, ku tahu gerakan saudara maju, saudara maju, maju, majulah terus. Maju dalam rohmu, maju dalam rohmu. Maju, maju terus. Saudara maju, saudara maju, maju, majulah terus. Maju dalam rohmu, maju dalam rohmu, maju, maju terus. Saudara maju, saudara maju, maju, majulah terus. Maju dalam rohmu, maju dalam rohmu, maju, maju terus. Saudara maju, saudara maju, maju, majulah terus. Maju dalam rohmu, maju dalam rohmu, maju, maju terus. Maju dalam rohmu, maju dalam rohmu, maju, maju terus. Maju dalam rohmu, maju dalam rohmu, maju, maju terus. Ada sukacita, haleluya, 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 haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita akan menyaksikan video perjalanan gereja Bethel Injil Sepenuh Jemaat Petra Tanah Tinggi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Anda sedang menyaksikan perjalanan pelayanan almarhum Pendeta Andreas Bagenda. Tanah Toraja adalah salah satu bagian daerah di Indonesia yang terletak di bentangan Sulawesi Selatan. Keunikan dan keragaman Tanah Toraja merupakan ciri tersendiri yang hampir tidak ditemui di daerah-daerah lain di Indonesia. Belum lagi keindahan serta panorama alam yang memukau, sehingga tak heran jika Tanah Toraja sering dikunjungi oleh para turis dan pendatang dari seluruh penjuru dunia. Disinilah di Tanah Toraja, di salah satu desa terpencil, Sangala, Makale, adalah tempat kelahiran almarhum Pendeta Andreas Bagenda yang lahir pada tanggal 16 Agustus 1916. Almarhum terlahir dengan nama Bau Bagenda, anak kedua dari ketiga anak ibunda Indolele. Begitulah sapaan atau nama panggilan yang akrab kepada beliau oleh keluarga almarhum. Di masa mudanya, almarhum terbiasa dengan pekerjaan sehari-hari sebagai seorang pemuda desa yang membajak sawah serta menyangoni kerbau dan seringkali mengalami hal-hal yang hampir merenggut nyawa almarhum. Sampai pada suatu saat almarhum memohon pamit kepada ibunda tercinta untuk meninggalkan kampung halamannya, mengikuti pendidikan dan mengadu nasib di negeri orang di Jawa Timur, kota Surabaya, sebagai seorang teknik mesin pesawat terbang yang handal setelah menyelesaikan pendidikannya di Ambas School Surabaya. Seiring dengan perjalanan karir almarhum di kota Surabaya dan di kota Malang, beliau pun digoncangkan oleh sebuah perasaan konflik batin pada satu penglihatan dan berbagai mimpi yang arah tujuannya adalah panggilan untuk melayani Tuhan.
Keputusan untuk mengikuti dan melayani Tuhan adalah merupakan satu pilihan yang berat bagi almarhum karena harus meninggalkan karir pekerjaan yang sudah sekian lama ditekuni untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dan pada akhirnya pilihan itu jatuh pada harus melayani Tuhan. Hal ini pun tidak semudah yang beliau bayangkan. Namun perasaan terbakar oleh kobaran api untuk melayani Tuhan begitu kuat. Sehingga suatu saat beliau pun dipertemukan Tuhan dengan seorang hambanya, Evangelis F.G. Van Hessel, yang sekaligus menjadi mentor, guru, bapak rohani beliau dalam pendidikan sekolah Alkitab di Surabaya. Pertemuan dan kedekatannya dengan Bapak Van Hessel pada tahun 1945 yang akrab disebut sebagai Bapak Pantekosta Indonesia memberi serta melahirkan dampak pengurapan yang serius dan kuat, sehingga tak ayal lagi beliau diangkat sebagai seorang murid yang dikasihi dan diperhatikan oleh hambanya Bapak Van Hessel. Di bawah asuhan dan pengembalaan almarhum Van Hessel lah, beliau ditempa, dibimbing, serta dibaptis menjadi seorang pelayan Tuhan bersama-sama beberapa petinggi gereja Pantekosta di zaman itu, antara lain almarhum Pendeta Bolang, almarhum Pendeta Pardede, almarhum Pendeta Po Guansing, almarhum Pendeta Yap Chong I, almarhum Pendeta Papilaya, almarhum Pendeta Lesnusa, serta beberapa generasi lainnya. Pada tahun 1945, tugas pengembangan misi penginjilan yang ditargetkan untuk Maluku dibebankan kepada almarhum, khususnya kota Ambon. Di kota inilah perkenanan Tuhan terhadap beliau mulai direalisasikan sampai pada pertemuannya dengan sang istri tercinta, almarhum Pendeta Rosali Amelia Patinama, yang sebelumnya mengecap pendidikan sekolah Alkitab yang sama. Lewat pernikahan inilah almarhum dikaruniai 8 orang anak, 2 perempuan dan 6 laki-laki. Pelayanan perintisan pengembalaan almarhum begitu berat serta melalui banyak tantangan di zaman itu. Namun Tuhan kita adalah Tuhan yang bertanggung jawab atas panggilan hambanya, sehingga pintu-pintu tembaga yang menutup dan menghalangi pemberitaan Injil dan kelebaran kerajaan Tuhan dibukakan. Pelayanan perdana almarhum dibangun dengan terobosan yang luar biasa, walaupun secara gerilya dan berpindah-pindah tempat dengan beberapa jemaat. Awalnya bertempat di keluarga Bruder Moses Talahatu bersama keluarga di Soema yang adalah kakak ipar almarhum. Seiring dengan perjalanan waktu, tempat beribadah ini pun tidak memadai disebabkan semakin berkembangnya jiwa-jiwa dan harus beralih ke tempat yang lebih besar di kediaman keluarga Sardian, seorang pengusaha minyak saat itu. Pada tahun 1950, kehendak Tuhan dinyatakan dengan lahirnya benih sulung gereja pertama, Gereja Bethel Injil Sepenuh Maluku di Ambon, Jalan Halo Merdeka, yang akrab disebut Gereja Gaba-Gaba, yang pada saat itu oleh pemimpin almarhum Van Hessel telah memisahkan diri dari gereja induk Gereja Pantekosta Indonesia. Pelayanan almarhum Pendeta Andreas Bagenda yang memiliki karunia kesembuhan semakin meluas dengan dibukanya cabang Gereja Bethel Injil Sepenuh Ambon di Tiau, Saparua, yang bertempat di rumah Bruder Kawa dan istrinya Ibu Tin. Tantangan dan pergumulan semakin berat dengan adanya serangan dari dalam tubuh Gereja Bethel Injil Sepenuh sendiri, dari orang-orang yang dipercaya oleh almarhum untuk pengembangan penginjilan. Kerinduan untuk memiliki sebuah gedung permanen akhirnya terwujud oleh kehendak Tuhan walaupun melalui banyak tantangan. Sehingga pada tahun 1960 di atas sebidang tanah yang berukuran 800 meter persegi ditabiskanlah gedung Gereja Bethel Injil Sepenuh Jalan Tanah Tinggi dengan kapasitas kurang lebih 300 jiwa. Perjalanan panjang pelayanan almarhum pun dibantu oleh rekan sepelayanannya almarhum Bapak Dahuklori dan dibarengi dengan dibukanya pos-pos PI di berbagai tempat di desa dan di luar pulau seperti Oi Rata Kisar yang digembalai oleh almarhum Pendeta Ratu Sahaka, Larat Lam Desar Timur
yang digembalai oleh pendeta Yob Kawarnidi serta beberapa tempat di sekitar Ambon dan Lease. Di awal tahun 1985, almarhum pernah mempertimbangkan untuk merekrut beberapa calon penerus, termasuk anak-anaknya, untuk memimpin dan meneruskan posisi gembala sidang apabila Tuhan berkehendak memanggil pulang beliau. Akhirnya, pilihan itu jatuh pada salah satu anak rohani almarhum, yaitu Pendeta Titus Suhono, yang sebetulnya belum siap dan sesuai dengan jabatan tersebut. Namun almarhum tetap pada pendirian yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga almarhum Pendeta Titus Suhono dilantik menjadi gembala sidang pengganti. Pada tanggal 10 Agustus 1987, seluruh anggota Badan Persekutuan Gereja Bethel Injil Sepenuh dikejutkan oleh kepergian almarhum Bapak Pendeta Andreas Bagenda selaku salah satu sesepuh Gereja Bethel Injil Sepenuh. Kepedihan yang amat sangat dirasakan begitu mendalam oleh keluarga besar Bagenda Talahatu Patinama beserta semua pengurus besar majelis daerah. Sabaslah hambaku, engkau telah menyelesaikan pertandingan dan menerima bagian dan tempat yang terindah bersama Bapa dalam kemuliaannya. Selang beberapa lama, tugas pengembalaan tersebut diemban oleh almarhum Pendeta Titus Suhono dengan dibantu oleh para pendeta gembala cabang yang ditunjuk, antara lain Pendeta Merus Ongirwalu selaku anak angkat almarhum di Gereja Bethel Injil Sepenuh Waitatiri, Pendeta Henok Reke, Gereja Bethel Injil Sepenuh Hatiwe Kecil, Pendeta Buce Talahatu selaku gembala sidang Gereja Bethel Injil Sepenuh Pondok Daud Paso. Pada saat sepeninggalannya almarhum Pendeta Titus Suhono, keadaan kekosongan ini pun akhirnya terisi oleh campur tangan Tuhan dengan hadirnya seorang hambanya yang berhati bapa, Pendeta Sonya Uneputi bersama suaminya, serta mendapat perhatian khusus dan koordinasi langsung dari anak tertua almarhum Bapak David Job Bagenda. Hingga saat ini, Tuhan tetap bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya dan bagi mereka yang terpanggil sesuai rencananya. Amin. GBS Petra Tanah Tinggi memasuki musim yang baru. Pada tanggal 23 November tahun 2025, dalam ibadah pelantikan Gembala Sidang GBS Petra 3 Jemaat yang dilayani oleh Pendeta Yonatan Yap Setiawan selaku Ketua Badan Penghubung Gereja Bethel Injil Sepenuh dan dilantik oleh Pendeta Imelda G. Kembau sebagai Ketua Majelis Daerah GBS Maluku, Sulawesi Selatan, ditetapkan Pendeta Muda Benoni Bagenda sebagai Gembala Sidang GBS Petra Tanah Tinggi, Pendeta Yunika Ongirwalu sebagai Gembala Sidang GBS Petra Waitatiri, dan Pendeta Henok Reke sebagai Gembala Sidang GBS Petra Hatiwe Kecil. GBS Petra, dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya.
Puji Tuhan, kita melihat begitu besar setia Tuhan, anugerah Tuhan dalam perjalanan panjang Gereja Betel Injil Sepenuh Jemaat Petra Tanah Tinggi yang malam hari ini kita rayakan ulang tahunnya yang ke-74. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Dia, Raja yang menjadi juru selamat kita, Raja yang menjadi penebus kita. Dan Dia Yesus Tuhan adalah juru selamat dalam hidup kita. Yang kabar itu akan terus diberitakan 74 tahun yang lalu. Hari ini sampai selama-lamanya Dia Tuhan yang sama yang kita beritakan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Boleh bangkit berdiri bersama. Kita nyatakan pujian ini. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Oh, sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau yang layak, Kau yang layak kan disembah. Yesus Tuhan, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Katakan Yesus, Yesus Engkau juru selamat, satu-satunya dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya
besar setiamu, besar setiamu. Tuh ini pengakuan iman kami Tuhan, besar setiamu, besar setiamu. Tuh sekali lagi kita mau katakan besar setiamu, besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu, Buat keselamatan. tiada yang lain, hanya Kau yang besar. Terima kasih. Kau mulia, Kau setia, Kau dahsyat, perbuatanmu ajaib. Engkau Tuhan, juru selamat. Haleluya, Yesus, Kaulah keselamatan kami Hanya padamu bersyukur, Tuhan kami bersyukur. Padamu kami berharap. Tiada yang lain yang kami sembah, hanya Yesus Tuhan yang adalah juru Bapa, Kau layak selamat. Tuhan. Haleluya, Bapa, Kau layak. haleluya. Sampai hari ini Tuhan kami ada, ini semua karena anugerah Tuhan. Sampai hari ini kami masih berdiri, ini semua karena kasih setia Tuhan. Sampai hari ini Tuhan, kami bisa melihat pekerjaan tangan Tuhan lewat gereja ini. Ini hanya karena anugerah Tuhan dan bukan yang lain. Hanya karena anugerah Tuhan kami bersyukur. Hanya karena anugerah Tuhan kami mengangkat tangan kami dan kami bilang thank you banyak Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Semua karena Haleluya. Kami senang. Terima kasih. Kami tahu Tuhan ini karena anugerah Tuhan. Dan bukan yang lain, hanya karena anugerah Tuhan. Makanya dengan segenap hati kami, dengan penuh kesadaran, dengan iman kami mau berkata, anugerah-Mu anugerah-Mu semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Mari dengan segenap hati kita katakan anugerah-Mu, amin. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, oh, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan,
anugerahmu. Anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Benar Tuhan, kami ada ini cuma karena anugerah-Mu. Gereja ini bisa berdiri 74 tahun itu karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan kami Tuhan. Dangke banyak. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik. Inilah kami ada di hadapan-Mu. Kami telah meninggikan Engkau. Dan kami merasakan Engkau ada di tempat ini. Mari Engkau kuasai hati-hati kami semua yang hadir di saat ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Berbicaralah. Kami semua siap untuk diisi dengan firman-Mu. Hamba tidak punya arti apa-apa Tuhan. Hamba kelemahan banyak. Hamba minta Engkau kuasai bibir mulut hamba-Mu ini. Hati hamba-Mu ini Tuhan. Biar setiap firman yang hamba sampaikan benar-benar daripada Engkau. Dan kami semua yang hadir di saat ini, kami diberkati. Terima kasih anak-anak-Mu yang telah melayani dalam pujian. Semua yang melayani musik, Engkau berkati mereka Tuhan. Saatnya kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, sekali lagi shalom. Iya, beta begitu bersuka cita di saat ini. Ada banyak beta pun teman-teman sekolah minggu dulu yang hadir. Banyak jemaat-jemaat yang lama-lama bisa hadir dan kebanyak. Hari ini GBS 74 tahun Petra Tanah Tinggi. Ya, beta sempanjang lebar. Mari beta ajak ketong buka ayat firman Tuhan dari Matius 16 ayat 13 sampai 19. Beta minta Kakak Uta bisa baca. Matius 16 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-19. Matius 16 ayat 13 sampai 16 firman Tuhan. Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup."
Terus sampai 19. Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Demikian firman Tuhan. Ya, dan malam ini beta kasih tema untuk firman di malam ini, gereja yang kokoh. Beta pun papa bangun gereja ini dasarnya firman ini yang malam ini beta bawa. Dari Matius 16 ayat 18. Untuk pahat sendiri itu batu. Dan untuk tulis dengan cat merah di atas batu. Dan batu itu menjadi dasar gereja ini. Beta ulang lagi di situ, Tuhan Yesus katakan untuk Petrus, "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Hari ini GBS 74 tahun, Petra Tanah Tinggi. Dia bisa berdiri sampai saat ini karena dasarnya memang dasarnya Kristus. Tanpa dasar Kristus tidak mungkin dia bisa berdiri sampai saat ini. Usia 74 tahun itu kalau usia manusia sudah termasuk lansia. 74 Mama Hong, Mama Fun ya, Mama Eti, Mama Onya, sulansia. Karena usia lansia itu mulai 60 ke atas. Beta juga sulansia, karena beta su 60. Tapi beta lansia dini. Jadi kalau hari ini sudah 74 tahun, saya bisa disebut lansia dini lah. Ini memang sulansia. Dan biasanya orang katakan tanpa tambah usia itu tambah tua, itu tambah bijak. Tapi bijak dalam segala. Tapi sering yang terjadi juga tambah tua, tambah lucu-lucunya. Lucu marah-marah, lucu tersinggung, lucu saya mau mengampuni. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu yang sulansia di sini sayang, dong bye-bye di luar sana. Jadi mengikuti Tuhan itu dan layak di hadapan Tuhan bukan karena Anda punya usia tua. Bukan berapa lama kita sudah melayani Tuhan. Tidak dihitung dari situ. Sudah berapa lama mau jadi pendeta kah? Sudah melayani Tuhan kah? Tapi bicara layak di hadapan Tuhan kalau ketong melakukan firman. Amin. Jadi itu firman katakan Yakobus 1 ayat 22a, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Hari ini ada dua tipe manusia yang beta akan sampaikan di malam ini. Yang cuma satu tipenya cuma tahu. Yang tipe kedua adalah mengenal. Tahu dan mengenal itu ada dua hal yang berbeda. Jika beta mengenal seseorang, sudah pasti beta tahu tentang orang tersebut. Tetapi kalau beta tahu seseorang, belum tentu beta mengenal dia. Karena mengenal itu berarti memiliki kedekatan secara pribadi dengan orang tersebut. Beta punya istri, pasti dia mengenal beta. Atau sebaliknya, pasti beta mengenal beta pun istri. Kalau beta pun istri ditanya per beta, sayang kira-kira Ale mengenal siapa beta? Karena istri-istri itu begitu bapak-bapak. Saya ada angin, saya ada po, Ali sayang beta kasih. Membuat pertanyaan yang membuat kadang-kadang keton tercengang.
Katong dia herang-herang, beta su kawin 36 tahun dengan ale, anak su 4 cucu di su 2, ale masih mau tanya beta lagi, masih cinta ale kasih. Itu yang terjadi. Tapi ibu-ibu di luar seng, ibu gembala saja. Tapi ini juga yang terjadi. Bapak-bapak, beta juga sering tanya beta pun istri. Katong dua nih su nikah su lama. Tapi sampai hari ini beta yang mengenal ale 100%. Karena ada saja hal-hal baru yang spektakuler yang ale bikin dalam beta hidup. Bikin beta marah, bikin beta tersinggung. Bapak-bapak pernah rasakan itu? Coba ada, jujur. Ibu-ibu pernah rasakan itu? Kalau pernah, beta mau bilang, pukul diri, sabar bro. 1 kali 2 kali Tuhan Yesus setiap hari ketong bikin Tuhan Yesus kecewa, Tuhan Yesus masih sayang ketong. Amin. Ketong pun istri bikin ketong marah sasu, aduh. Dan kalau beta bertanya untuk jemaat hari ini, apakah kita mengenal Tuhan Yesus? Pasti semua kalau beta hitung 1, 2, 3 serentak, ya kita mengenal Tuhan. Barangkali jemaat juga akan marah, beta sudah berpuluh tahun melayani Tuhan. Beta sudah berpuluh tahun jadi orang Kristen, masa sih beta saya mengenal Tuhan? Tapi seringkali praktek dalam ketumpu hidup ini cuma keton tahu Yesus, keton tidak mengenalnya. Mari keton lihat tipe orang pertama, cuma tahu. Ayat 13-14 dikatakan bahwa setelah Yesus tiba di Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah aku? Beta ada garis besar di sini, kata orang, siapakah aku? Firman selanjutnya katakan ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Orang banyak yang selalu mengikuti Yesus, setiap hari menyaksikan mujizat Yesus, setiap hari merasakan Yesus bikin sesuatu yang spektakuler dalam hidup mereka, sampai membangkitkan orang mati. Mereka katakan dia itu nabi. Cuma seorang nabi. Pertanyaannya, kenapa mereka tidak yakin kalau Yesus itulah anak Allah yang hidup? Karena mereka di luar sistem. Mereka cuma tahu, mereka di luar. Beta tidak bisa bilang Ibu Eda itu orang yang baik. Beta tidak bisa bilang Ibu Eda itu orang yang bagaimanapun, karena beta tidak ada di Betani Paso. Kalau beta menceritakan Ibu Eda dengan segala macam, beta cuma hoax. Dan bisa-bisa beta menjadi fitnah. Karena beta sering masuk di dalam. Inilah orang yang di luar. Artinya, kenapa tadi beta bilang beta kasih tanda kurung di sini, beta pun catatan. Yesus berkata kepada muridnya, kata orang, siapakah aku? Beda di ayat 15. Kalau 15 Yesus katakan untuk murid-murid, tetapi apa katamu, siapa aku? Ini orang dia di luar sistem. Artinya ini orang, beta yang tadi beta bilang, beta saya bisa berbicara apapun kalau beta tidak masuk dalam sistem. Waktu beta renungkan firman ini, beta bilang, Tuhan ampuni beta. Seringkali beta bisa khotbah, beta bisa katakan segala macam, tapi beta kadang-kadang cuma tahu Tuhan, beta tidak mengenal Tuhan. Beta mau katakan, hari ini waktu Anda punya akar pahit ada dalam diri Anda, Anda cuma tahu Yesus. Waktu Anda ada kemarahan dalam hidup Anda cuma tahu Yesus, Anda tidak mengenal Dia. Yohanes
1 Yohanes 2 ayat 3-4 katakan begini. Bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menurut segala perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi tidak menurut perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Jadi waktu kita tidak mengampuni suami atau istri kita, mama kita, papa kita, sesama jemaat, sesama pelayan Tuhan, beta mau katakan kita cuma tahu tapi tidak mengenal. Kenapa? Karena kita mengiring Tuhan cuma harapkan orang berbuat baik untuk kita. Beta kemarin bawa di wanita, beta katakan untuk wanita, kadang-kadang ketong mau ke Kanaan, tapi ketong pegang tangan dari Mesir. Ketong berjalan menuju Kanaan, tapi ketong pun konco berat Mesir, ketong ada pegang-pegang dia tangan. Ini yang terjadi Bapak Ibu. Mesir adalah perbudakan. Mesir segala macam dosa ada di situ. Ketong mau pergi di tanah perjanjian yang Tuhan janjikan untuk kita, tapi ketong ada kele Mesir akrab lagi. Dengan masih ada segala macam yang tidak pernah ketong selesaikan. Menjadi orang Kristen harus ketong hidup dengan mengucap syukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18 ini ketong so hafal. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Susah bapen. Bapen bicara gampang. Tapi orang mau menyakiti beta hati, beta mau mengampuni dia, tunggu dulu. Pertanyaan hari ini untuk ketong semua, kenapa ketong harus mengucap syukur? Kenapa sih Tuhan bilang harus mengucap syukur? Jawabannya cuma satu, sebab itu yang dikehendaki Tuhan. Ini kunci. Karena waktu ketong bisa mengucap syukur, Tuhan ada di situ. Tuhan bilang itu yang beta kehendaki. Mari ketong lihat tipe yang kedua. Jangan beta bawa lama-lama. Tipe yang kedua, mengenal Tuhan. Tuhan Yesus tidak berkomentar waktu orang di luar sana katakan bahwa ia cuma nabi. Memang karena itu di luar. Beta begitu yakin waktu beta merenungkan firman ini. Waktu Tuhan bertanya untuk murid-muridnya, tetapi apa katamu, siapa aku ini? Beta yakin Tuhan Yesus ada tunggu dengan begitu antusias. Dia akan menanti ini jawaban murid-muridnya, siapa aku. Hari ini juga Tuhan akan menunggu jawaban kita kalau pertanyaan itu sampai di Bapak Ibu. Siapakah aku? Petrus merespon dengan cepat. Dia katakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kenapa Petrus bisa merespon dengan begitu cepat dan tepat? Jawabannya karena dia adalah murid. Amin. Dia bisa menjawab dengan cepat dan tepat karena dia adalah murid. Dia bukan orang di luar sistem. Seorang anak dia kenal dia punya bapak. Bapak bilang apapun dia angkat tangan. Karena dia ada dengan bapaknya. Hari ini beta mau ajak atau mari masuk dalam sistem. Jadi seorang murid yang mau dibentuk, yang mau diajar. Dan dia taat, dia mesti tunduk. Itu murid. Inilah hidup seorang anak Tuhan yang Tuhan mau. Jangan kita menjadi orang Kristen yang cuma Kristen gampangan. Ibrani 12 ayat 8 katakan itu.
Anak-anak gampang bahasa Yunani lah notos, yang artinya orang yang tidak diakui sebagai anak yang sah. Beta mau katakan, waktu ketong di luar Tuhan, Tuhan Yesus yang anggap ketong anak sah. Keras. Beta betul-betul dikikis oleh firman ini. Waktu Anda tidak melakukan, Anda cuma bicara, Anda notos, Anda tuh anak haram di luar Tuhan. Tuhan tidak mengakui Anda. Anak yang sah bahasa Yunani adalah hios. Artinya anak yang mau dididik, yang mau dibentuk. Pilihan ada dalam ketong hidup. Ketong mau menjadi anak yang tidak diakui oleh Tuhan, atau ketong mau menjadi anak yang diakui Tuhan. Beda. Beda Bapak Ibu. Beta begitu tertarik dengan seorang anak muda yaitu Yusuf. Yang dia dibentuk luar biasa. Dalam Kejadian 37 ayat 3, di mana dikatakan Yakub lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sehingga ia membuat jubah yang maha indah bagi dia. Ini membuat kakak-kakaknya menjadi marah, sehingga mereka merencanakan yang jahat untuk dia. Tapi dalam segala penderitaannya, Yusuf tidak pernah marah. Dia tidak dendam. Dia tidak membenci saudara-saudaranya. Setelah Yakub mati, saudara-saudaranya takut kepada Yusuf. Kejadian 50 ayat 20. Dia katakan untuk saudara-saudaranya, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidupmu, hidup suatu bangsa yang besar. Bapak Ibu bayangkan kalau beta jadi Yusuf mengkali kamu mati, beta gas masuk di penjara. Kata ini begitu masuk dalam beta pu hati. Hari ini beta mau katakan untuk katong semua. Waktu rumah tangga kita penuh dengan pertikaian, pertengkaran, perselisihan, maka kita sedang membunuh suatu bangsa dalam rumah tangga kita, yaitu keturunan kita. Sebenarnya orang tua mesti dia katakan untuk anaknya seperti Yusuf katakan di ayat 21 dari Kejadian 50 ini. Jadi janganlah takut. Aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Ini yang harus ketong lakukan. Jangan sampai ketong membunuh suatu bangsa, ketong pun keturunan sendiri dengan perkataan dalam ketong punya mulut. Hari ini yang Tuhan mau, fondasi gereja ini, beta katakan dasarnya adalah firman Matius 16 ayat 18. Hari ini bukan gereja yang kelihatan bagus megah. Gereja yang sebenar adalah hidup kita. Fondasi yang sebenarnya mesti kita tanam, fondasi Kristus adalah hidup kita. Tema GBS Petra Tanda Tinggi tahun 2026 adalah melangkah dalam standar Tuhan. Beta ambil dari Keluaran 3 ayat 45. Ini tema yang gampang sulit. Dan waktu kita mau melangkah dalam standar Tuhan, kita harus berdiri di atas batu karang, yaitu Kristus Yesus. Tanpa berdiri di atas batu karang, kita tidak mampu, Bapak Ibu. Satu tokoh Alkitab yang beta bawa yang terakhir di hari ini, yaitu Abraham. Dalam Kejadian 15 ayat 1 sampai 5, perjanjian dengan Allah dengan Abraham, janji tentang keturunannya. Kalau ketemu baca, Abraham begitu kecewa dengan janji Tuhan untuk memberikan dia seorang keturunan. Dia katakan, ya Allah, apakah akan engkau berikan kepadaku yang akan engkau berikan kepadaku, karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak.
Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsik itu. Ayat 3 dia katakan, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tuhan yang tersinggung Bapak Ibu. Tuhan yang marah dengan Abraham. Tuhan tidak kecewa dengan Abraham. Tapi ayat 5 katakan, lalu Tuhan membawa Abraham keluar. Serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyak nanti keturunanmu. Hari ini, kita mau katakan untuk ketong semua. Ada masalah, persoalan dalam ketompu hidup. Tuhan mau jangan ketong nyaman dengan ketompu hidup lama. Jangan nyaman dengan karakter ketong lama. Tuhan akan peluk ketong dan Tuhan bilang, lihat ke atas. Tuhan bilang ke Abraham, kalau bisa hitung bintang di langit, keturunanmu akan seperti itu. Hari ini Tuhan mau menjanjikan berkat yang luar biasa untuk kita, amin. Yang Tuhan mau keluar, Tuhan saya minta yang lain. Lepaskan segala karakter lama kita. Berdirilah di atas batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus. Maka Tuhan akan memberkati kita. Kita tidak akan bisa menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, Bapak Ibu. Bapak Ibu pikir menyembah dalam roh dan kebenaran datang ke depan sini di gereja, angkat tangan menangis. Menyembah dalam roh dan kebenaran itu person. Pribadi ketong dengan Tuhan. Tidak ada membawa orang lain. Waktu masih ada hati pahit di sini, masih ada kemarahan di sini, Anda tidak bisa menyembah dalam roh dan kebenaran. Tapi waktu lepaskan itu, itulah menyembah dalam roh dan kebenaran. Amin. Hari ini beta ajak ketong semua. Beta tutup dengan ayat 19. Waktu kita berdiri di atas batu karang, Tuhan Yesus katakan untuk Petrus, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Amin. Ketong akan diberi kuasa oleh Tuhan. Tapi yang utama, Tuhan mau ketong lepaskan karakter lama ketong. Itu yang Tuhan mau. Ada kuasa? Ya, lepaskan karakter lama. Beta undang ketong sama berdiri. Ya, minta Pierre nyanyikan lagu. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ku tidak takut. Amin. Sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang. Ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku. Sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku. Amin. Bahkan menolongku. Kau batu karangku. Kau batu karangku. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus memeluk
Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, beta seng tahu masalah Bapak Ibu apa hari ini. Beta seng mengerti. Tapi hari ini Tuhan katakan, waktu kita berdiri di atas batu karang yang teguh, yaitu Tuhan Yesus, Ia akan memberikan jalan keluar untuk kita. Barangkali lama menunggu Tuhan di tahun baru ini, beta pun suami tidak berubah. Setahun baru ini beta pun istri tidak berubah. Beta pun anak-anak tidak berubah. Tapi hari ini firman datang, firman katakan, jadilah, jangan cuma tahu Yesus. Hari ini Tuhan mau kita mengenal Dia. Waktu kita mengenal Dia, Dia akan mendekap kita. Ia akan memeluk kita. Ia akan menghibur kita. Dan Ia akan memberikan jalan keluar untuk kita. Lepaskan. Tuhan mau apapun ada dalam hidup kita. Karakter-karakter lama kita Tuhan mau Engkau lepaskan hari ini. Mari. Tuhan mengasihi kita. Tuhan mencintai kita, Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Amin. Mari kita nyanyi. Minta kepada Tuhan. Bahkan menolongku. Kau batu karangku. Kau batu karangku. Yesus Tuhan. Yesus. Oh, Yesus memegangku. Amin. Dengan tangan kananmu. Haleluya. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Amin. Yesus memberiku kemenangan. Bapak Ibu yakin bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kita? Tuhan Yesus, hamba telah selesai berbicara. Hamba minta, ya Roh Kudus, Engkau kuasai semua kami Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mau
berdiri di atas batu karang yang teguh, yaitu Engkau. Apapun masalah yang datang di saat ini Tuhan, cuma Engkaulah jalan keluarnya. Apapun sakit, Engkau dokter di atas segala dokter. Hamba minta Engkau jamah semua kami. Kami akan pulang dengan kemenangan daripada Engkau Tuhan. Bapa, terima kasih. Dan dalam nama Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, kita akan memberikan untuk pekerjaan Tuhan. Petugas yang telah menerima tugas disilakan. Tuhan Yesus, kita mau menyanyi daging. For semua yang Tuhan kasih, nikmat hidup limpah berkat daging Tuhan Yesus. Kita mau bilang daging, for Tuhan Yesus, kita mau menyanyi daging. For semua yang Tuhan kasih, nikmat hidup limpah berkat daging Tuhan Yesus. Daging, cuma mau bilang daging, cuma bilang apalah kalau bukan daging, daging, daging Tuhan Yesus. Sengaja kata lain, daging Tuhan Yesus. Kita mau bilang daging, for Tuhan Yesus. Kita mau menyanyi daging. For semua yang Tuhan kasih, nikmat hidup limpah berkat daging Tuhan Yesus. Daging, cuma mau bilang daging, mau bilang apalah kalau bukan daging, daging, daging Tuhan Yesus. Sengaja kata lain, daging Tuhan Yesus. Sengaja kata lain, sengaja kata lain, sengaja kata lain, daging Tuhan Yesus. Baik, Bapak Ibu Jemaat, mari kita berdoa. Segala puji syukur Tuhan kami naikkan hanya bagi Engkau di malam hari ini. Terima kasih atas kasih-Mu bagi kami semua saat ini bisa
bersama-sama dalam ibadah pengucapan syukur. Kami bisa beribadah, memuji, memuliakan Engkau, mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Saat ini kami bawa persembahan sebagai ungkapan syukur kami atas apa yang Kau berikan bagi kami dalam setiap kehidupan. Terima kasih Tuhan, biar apa yang kami bawa dapat digunakan untuk memperluas pekerjaan-Mu di tengah dunia terkhusus dalam jemaat. Kau berkati tangan yang memberi, yang tidak sempat pun Kau berkati. Ini yang dapat kami bawa Tuhan di penghujung ibadah ini. Terima kasih Engkau berkati setiap persembahan yang diberikan saat ini. Haleluya Tuhan. Amin. Ya, terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu semua. Sekali lagi sebagai gembala beta mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua bisa datang di malam ini. Begitu bersuka cita orang-orang yang selama beta senglia bisa ada, Om Edi dan kebanya bisa hadir, Om Max. Ada banyak di sini, beta saya bisa bilang satu persatu. Tapi inilah sukacita, beta bisa melihat dong semua dan kebanya sekali lagi. Ya, ketong akan mengakhiri ketong punya ibadah di malam ini, ibadah ucapan syukur. Beta undang ketong semua berdiri. Dan nanti beta minta Bapak Henok, Pendeta Henok Reke akan menutup kita dengan doa berkat. Tuhan punya maksud untuk katong datu-datu. Bermula dorang terima api Injil. Sekarang dong seng ada, yang tinggal cuma pasang anak cucu. Semua sekarang ini lah biar api Injil terus menyala, show menyala di katong hati. Lah biar akan pun cahaya syurga pancar syurga di Ambon. Lah dari dulu sampai Tuhan Yesus balik kembali. Lah biar api Injil terus menyala, lah biar api Injil terus menyala, menyala di katong hati. Lah biar akan pun cahaya syurga pancar syurga di Ambon. Lah dari dulu sampai Tuhan Yesus balik kembali. Lah dari dulu sampai Tuhan Yesus balik kembali. Lah dari dulu sampai Tuhan Yesus
Itu doa kami Tuhan. Kerinduan kami sebagai hamba-hamba Tuhan. Kerinduan kami sebagai jemaat. Kerinduan kami sebagai orang percaya. Supaya api Injil terus menyala di dalam setiap hidup pribadi kami, dalam hidup keluarga rumah tangga kami, di dalam gereja Tuhan, di dalam pelayanan kami, dalam penggembalaan kami. Biarlah api Injil terus menyala. Ketika api itu menyala, ada kemuliaan Tuhan yang besar memenuhi kami, dan kami akan memancarkan kemuliaan Allah bagi orang lain, bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami, yang ada di lingkungan kami, di kota kami, yang ada di daerah kami, di negara kami. Hamba berdoa untuk Jemaat Petra Tanah Tinggi yang hari ini bersuka cita, hari ini bergembira karena ada sukacita, ada syukur karena 74 tahun Tuhan menyertai pelayanan ini. Walaupun banyak tantangan, tapi tantangan tidak memadamkan api Injil. Walaupun banyak pergumulan, tetapi pergumulan justru membuat api itu menyala lebih besar lagi. Karena kemuliaan Allah yang menyertai. Berdoa untuk hamba-Mu Pak Beni sebagai gembala sidang. Tambahkan urapan bagi hamba-Mu. Sebagai gembala sidang bukanlah panggilan yang mudah, tapi kalau Tuhan yang memilih, semua dapat dikerjakan, semua dapat dilakukan, karena Allah turut bekerja, Allah yang backup, Allah yang memampukan. Seluruh pejabat, pendeta dan pendeta muda, pengerja, pembela sidang, semua jemaat akan disatukan dalam kasih Tuhan, menjadi gereja yang kokoh, dibangun di atas dasar yang kokoh, yaitu Yesus Kristus. Karena itu hamba mohon api Injil di usia 74 tahun dan seterusnya semakin besar nyalanya, semakin kuat nyalanya, sehingga jemaat Petra Tanah Tinggi berdampak dan menjadi berkat bagi kota ini, di tubuh GBYS, bahkan berdampak bagi organisasi yang lain, bagi gereja-gereja yang lain. Ini doa syukur kami malam ini. Kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tangan Tuhan tetap ada pada kami. Bahkan kemuliaan Tuhan akan ada di setiap hidup kami. Di malam hari ada tiang api, dan di siang hari ada tiang awan. Karena itu ulurkan tangan-Mu, berkati jemaat-Mu, berkati umat-Mu yang hadir malam ini. Kekasih-kekasih Tuhan, umat gembalaan Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, Allah pemilik dan sumber segala berkat, melimpahkan berkat jasmani dan rohani, berkat bangsa-bangsa, berkat Israel di dalam Yesus Kristus yang adalah kepala gereja yang sempurna, melalui pertolongan Roh Kudus-Nya memberkati keluar masuk-Mu malam ini sampai Maranatha, Kristus datang kembali menjemput saleh-salehnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba mohon berkat ini sambil mengucap syukur kepada Allah yang adalah sumber berkat, yang sudah memberkati dan akan selalu memberkati
sampai selama-lamanya. Terpuji Tuhan. Haleluya, yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya silakan duduk. Saya minta waktunya sebentar, kalau ulang tahun rasanya kurang lengkap kalau tidak tiup lilin ke ulang tahun. Jadi nanti kita minta dengan hormat kesediaan dari semua pendeta-pendeta muda GBS Petra Tanah Tinggi dengan seluruh pembela sidang untuk mengambil tempat di depan, sambil kue akan dibawa ke depan. Kita lakukan sedikit perayaan sebelum nanti kita menikmati berkat Tuhan lewat jamuan makan malam. Boleh semua pendeta-pendeta muda, pengerja, dan juga minta Om Henok dari Hati Kecil, Papa Ongki, minta untuk hadir ke depan. Untuk Ketua Majelis Daerah, untuk perwakilan dari GBS Petra Waitatiri, boleh maju ke depan. Dan juga saya minta kesediaan seluruh pendeta muda yang juga hadir malam hari ini boleh maju ke depan. Bapak Semi Sohoka, Bapak Edi Kembau, boleh ke depan. Ya, Bapak Mais Daho Klori. Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Juga Om Ampi Bagenda juga minta kesediaan untuk hadir ke depan. Ya, sambil perayaan ini akan dilakukan pembagian jamuan makan malam. Kita menyanyikan pujian Selamat Ulang Tahun. Bisa dinyalakan lilinnya. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, selamat hari ulang tahun, Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat hari ulang tahun, Tuhan memberkati. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang. Boleh kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun gereja kami yang tercinta GBS Petra Tanah Tinggi. Boleh para pejabat dan pendeta tetap berdiri di situ. Nanti minta jemaat yang sudah mendapatkan makanan boleh ke depan untuk bersalaman dengan para hamba-hamba Tuhan.
minta meja bisa dipinggirkan. Ya, boleh. Ya. Pentecosta heranlah, Pentecosta heranlah, ya api Pentecosta heranlah. Kegirangan datang oleh api Pentecosta, ya api Pentecosta heranlah. Pentecosta heranlah, Pentecosta heranlah, ya api Pentecosta heranlah. Kegirangan datang oleh api Pentecosta, ya api Pentecosta heranlah. Pentecosta heranlah, Pentecosta heranlah, ya api Pentecosta heranlah. Kegirangan datang oleh api Pentecosta, ya api Pentecosta heranlah. Pentecosta heranlah, Pentecosta heranlah, ya api Pentecosta heranlah. Kegirangan datang oleh api Pentecosta, ya api Pentecosta heranlah. Api Pentecosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pentecosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pentecosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selama. Api Pentecosta. Api Pentecosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pentecosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pentecosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Api Pentecosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pentecosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pentecosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Gerakan Allah mulailah, gerakan Allah mulailah. Ku dengar suara pohon murbai bunyi, ku tahu gerakan Allah mulailah. Gerakan Allah mulailah, gerakan Allah mulailah. Ku dengar suara pohon murbai bunyi, ku tahu gerakan Allah mulailah. Gerakan Allah mulailah, gerakan Allah mulailah. Ku dengar suara pohon murbai bunyi, ku tahu gerakan Allah mulailah. Gerakan Allah mulailah, gerakan Allah mulailah. Ku dengar suara pohon murbai bunyi, ku tahu gerakan Allah mulailah. Saudara maju, saudara maju, maju, majulah terus. Maju dalam rohmu, maju dalam rohmu, maju, maju terus. Saudara maju, saudara maju, maju, majulah terus. Maju dalam rohmu, maju dalam rohmu, maju, maju terus. Saudara maju, saudara maju, maju, majulah terus. Maju dalam rohmu, maju dalam rohmu, maju, maju terus. Oh, saudara maju, saudara maju, maju, majulah terus. Maju dalam rohmu, maju dalam rohmu, maju, maju terus. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang.
ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Ada kuasa. Ada kuasa ajaib dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa ajaib dalam darahnya, darah anak bilurnya, 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 bilurnya sungguh heran. Bilurnya, bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja semua sakit hilanglah. Oleh darah Yesus tertolong. Bilurnya, bilurnya, bilurnya sungguh heran. Bilurnya, bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja semua sakit hilanglah. Oleh darah Yesus tertolong. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa ajaib dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Pantekosta heranlah, Pantekosta heranlah, Pantekosta heranlah. Tapi Pantekosta heranlah. Kegilaan sampai oleh api Pantekosta ya api. Pantekosta heranlah. Pantekosta heranlah, Pantekosta heranlah. Ya api Pantekosta heranlah. Kehilangan sampai oleh api Pantekosta ya api Pantekosta heranlah. Saudara maju, saudara maju, saudara maju, maju, majulah terus. Maju dalam rohmu, maju dalam rohmu, maju, maju terus. Saudara maju, saudara maju, maju, majulah terus. Maju dalam rohmu, maju dalam rohmu, maju, maju terus. Saudara maju, saudara maju, maju, majulah terus. Maju dalam rohmu, maju dalam rohmu, maju lebih cepat. Saudara maju, saudara maju, maju, majulah terus. Maju dalam rohmu, maju dalam rohmu, maju, maju terus. Maju dalam rohmu, maju dalam rohmu, maju, maju terus. Maju dalam rohmu, maju dalam rohmu, maju, maju terus. Maju, 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 maju,
Cek 1 2. Ya, panggilan kepada Ibu Rena Pati. Bisa ambil bagian di depan. Perhatian, Mas Dani bisa ke depan untuk foto. Beben, Omeng, jalan pase itu dulu, jangan apa.
Nanti semua hamba-hamba Tuhan mau foto bersama di bawah hamba-hamba Tuhan, jangan pulang. Tadi pelayan altar diminta semua untuk mengambil tempat di depan. Iya, Uncle Pierre. Oh kalau siapa? Mikian pun gini lagu. Uncle Pierre, tolong. Oh Errol yang sih, sopo. Anti lihat seorang kasih boleh dia mau foto. Betul ya, akang punya. Dia mau foto. Akang pun pegalan san. Papa mana? Tante Rena tolong ke sana mau foto. Oh iya, kasih Ibu Eda. Opa Ben. Ya. Smile, cheese. Cheese. Ganti gaya. Paduan suara. Semua yang kostum biru yang melayani hari ini biru muda semua maju. Semua tanpa terkecuali, semua. Iya, bawaannya saya papa, semua. Tante Lisa, Tante Eti, Gian Lona, silahkan.